siap saudara. Ya, terus yang keenam, kita harus membicarakan harapan-harapan yang realistis, harmonis mengenai pernikahan. Ya, harus pokoknya mesti banyak ngomong saudara ya. Saudara jadi membicarakan harapan-harapan yang realistis dan harmonis. Jadi begini contohnya saudara, ada pasang gini, suaminya ini punya orang tua itu pebisnis, ya, pebisnis. Papanya tuh papa dari laki itu bisa begini. Dia bilang dia mau ke Semarang, mama aku mau ke Semarang. Jadi mereka itu di mobil itu udah ada alat-alat ya perlengkapan. Pergi ke Semarang, itu dari Semarang saudara, itu suaminya bisa bilang begini, Ma, aku memang udah di Semarang Ma, Mama tahu udah 2 hari nih di Semarang. Terus dia telepon suami istrinya, maksudnya orang tua dari calon mempelai laki ini, Mama, aku sekarang udah di Surabaya, karena mesti ke sana Mama gitu. Ini istrinya terima, oke, Papa hati-hati ya gitu. Ini keluarga laki. Kalau yang keluarga perempuan saudara ini, mereka ini usahanya real estate. Nah, orang tua dari perempuan ini saudara, kantornya itu tidak jauh dari rumah. Jadi kalau papa perempuan ini mau makan, dia jarang ke restoran. Dia pulang ke rumah. Kalau tuh mau ke restoran selalu dengan istri. Kawinlah ini, ya kan? Suami yang orang tuanya mendadak, nanti bisa di Semarang, bisa di Surabaya, minta ke Singapura, mendadak. Istrinya bisa. Nah, ini nih segala sesuatu nih kalau calon istrinya itu terprogram gitu. Rapi gitu, kawin. Kawin ini saudara ini mesti melanjutkan usaha orang tua. Karena tidak ngomong-ngomong saudara, nanti di Singapura, toto mah, aku di Hong Kong. Berteriaklah ini istrinya. Saya mau bilang, bisa berantem nggak tuh? Jadi saudara, kita punya rumah tangga ini nggak bisa karena papaku rumah tangganya, orang tua aku rumah tangganya begini, pasti cocok saya mengadopsinya untuk masuk di dalam rumah tangga saya. Nggak bisa. Bisa berantem nggak? Konflik saudara. Ini mendadak tadi lu bilang di Singapura, sekarang udah di Hong Kong, ya kan? Tadi kamu bilang kamu ada di Semarang, sekarang udah di Surabaya. Sama siapa? Meeting, ya kan? Jadi kita punya gaya kepemimpinan di dalam rumah tangga orang tua itu belum tentu cocok dengan rumah tangga kita gitu. Makanya harus membicarakan harapan-harapan yang realistis saudara. Ya, kalau misalnya suami saya bilang begini, Mit, aku memang anak pendeta, ya kan? Anak pendeta, tapi papanya itu meninggal waktu dia 2 tahun. Jadi mamanya ini saudara itu jadi bapak, jadi ibu, nanti kepala, nanti kaki. Makanya cucu-cucunya itu paling sungkan kalau ke Jalan Mangga. Ini ada. Teratur Belanda ya kan? Mau ambil makan namanya, makan gitu, mau dong begitu, dimarahin. Nggak boleh, saudara. Minta tolong dan tidak boleh berdiri gitu. Duduknya pun diatur. Lita di situ, Hani di sini, Nganayev di sini. Itu cucu-cucu, sini Ngana, sini Ngana. Diatur saudara. Kalau udah siap semua saudara, baru makan. Itu makanya mejanya rada besar saudara. Jadi banyak juga pengerja-pengerja sakit mah. Kalau ibu gembala, madam, kalau belum makan saudara, orang konseling kan, setengah 12, pengerja itu sih nggak boleh makan saudara. Terus makan juga nggak boleh. Kan namanya pengerja itu kan berbagai suku bangsa dan bahasa kan. Ayo banyak makan. Nggak boleh saudara. Makan saudara. Sendok kena gigi. Hati-hati nggak ada makan. Saking takutnya kena gigi terus ting-ting. Saking takutnya. Saudara, iya, itu lah mertua saya saudara. Dan ini ketawa. Bener. Mau tidur jam 1, jam 2, bedson jam 4. Bayangin. Bener saudara. Itu.
coba. Terus saya pada satu waktu, karena mertua saya itu kakinya bengkak, jadi saya bilang gini, Mam, pakai ini aja yang kalau di sini tuh sendal karet kalau summer gitu. Saya bilang, Mam, pakai ini. Jadi maksud sendal karet bagus. Ayo, Mam. Dia bilang apa? Waduh, maaf, kita ya biasa mau pakai sendal WC. Padahal sendalnya mahal tuh. Dia bilang sendal WC. Kan? Makanya pernikahan itu, saudara, itu cuma mesti belajar, saudara, ya. Jadi ngomong yang nggak pernah diomongin. Makanya ya kami pernikahan itu ada bimbingan pranikah. Ada, saudara. Saya punya teman itu pengusaha, karena udah 52 tahun saudara belum kawin. Jadi karena orang tuanya orang Bangka, diutuslah permaisuri dari kampung Bangka. Bedanya hampir 20 tahun saudara. Kawin, ya kan? Kawin setelah punya anak 2 saudara. Dia konseling sama kami, karena teman. Gila Han, gue gak bisa tuh sama dia. Udah punya anak 2 kok sekarang baru komplain. Coba, dia kan cukup. Aduh, dia makan kayak babi, Han. Bagaimana? Ayo kan Bangka. Terus sampai muncul ini pengusaha yang orang Bangka yang sejak kecil sudah di Jakarta, saudara. Coba gitu, saudara. Nih, lu tahu nih kalau dia angkat telepon nih, dulu tuh ya tahun 80-an itu kalau buffet di Jakarta itu buffetnya kan pendek-pendek. Telepon di situ, jadi sambil dia angkat telepon, sambil dia duduk di atas buffet sambil bersila. Suaminya bilang gila kayak monyet banget. Tuh, ya kan? Coba, itu rumah tangga itu kan? Kenapa? Sebelumnya kan, aku bilang ini, Fred, tapi kan sebelumnya kan kalian bangun hubungan dulu tuh habis 1 tahun. Iya. Kok dulu gak kelihatan, sekarang semakin jelas perbedaannya? Iya kan? Terus apa lagi? Malas cuci rambut lagi. Ya ampun, gak punya anak 2 tuh. Tuh, rumah tangga, saudara. Rumah tangga sih pada akhirnya apa? Belajar. Jadi ibu-ibu juga jangan jorok-jorok amat. Udah tau lengket, udah tau apa, biarin terus. Ya ampun, bagaimana mau dibelai juga sama suami ya. Aromanya aja, saudara, 30 cm udah terasa asem gitu. Iya, itu rumah tangga, saudara. Makanya saya juga, suami saya memang kuat konseling, saudara. Dia nggak ada, saudara. Ini di Amerika juga banyak konseling ya. Wow, saya bilang nih benar-benar terimpartasi. Iya loh, saudara. Ini pernikahan itu. Lalu apa lagi? Yang ke-7, saudara, belajar mengenal titik kelemahan pasangan. Ya, ini saya buat seperti begini nih. Saat yang muda-muda yang belum kawin ya, ini kan nanti akan menikah Fanya, ya kan? Kalau Elo mah belum lah, lo nanti kan Doni akan menikah, ya kan? Nah, nanti ini belajar mengenal titik kelemahan pasangan. Kurang keras bro. Saat membeli sebuah pesawat terbang, dokumen-dokumen yang penting adalah maintenance logs, yaitu catatan pemeliharaan rutin pesawat. Selain merinci prosedur pemeliharaan rutin, catatan ini juga menjelaskan berbagai kerusakan struktural yang telah dialami oleh pesawat tersebut dan berbagai permasalahan di masa lalu yang terjadi pada mesin atau sistem aviasi. Seperti survei terhadap kapal tadi, sebuah maintenance logs pesawat memberikan informasi yang penting bagi calon pembeli untuk membuat suatu keputusan yang sangat penting. Jadi masing-masing pasangan harus tahu bibit, bebet, bobot keluarganya, calon suami, calon istri yang akan kita nikahi, ya. Terus apalagi, saudara, kalau misalnya calon suami kita itu anak kos, di Jakarta tuh ada anak kos. Anak kos tuh paling sembarangan, namanya kos, ya kan? Mau misalnya anak kos itu mau silingnya itu rusak, gentengnya bocor, kira-kira anak kos mau nggak betulin? Nggak mau, dia paling call sama ibu kosnya, Bu, itu saya punya langit-langit bocor loh, jadi masuk air gitu. Dia tinggal, dia pergi kuliah, terus kerja, ya kan? Jadi dia nggak pusing, saudara. Semuanya ditolongin, masuk di dalam pernikahan.